Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiru hadhihi jazam salamana wa banu salhan an Allah yadkhalan yatana fi niyyati mu'amalana fa'amali muslimin khususan Nabi Muhammad bin Ahmad bin Asyad an Allah yakrim dabashuh wal maghfirah an Allah yad'alina min barakati masrar wa anwar bidin wa din wal akhirah al-fatihah. Alhamdulillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama pada pagi hari ini kalimat yang terbaik kita ucapkan adalah alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan juga sebelumnya kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah. Karena dua sholat ini berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan ibadah ini. Sehingga kita termasuk orang yang tegak di malam hari full dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Salawat dan salam tak lupa kita ucap Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diberkahi senantiasa di dunia dan kelak di akhirat dapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam perjumpaan pertama, kenalan sekaligus. Ini baru pertama kali mampir di Masjid Al-Muhairi. Ternyata ini masih bojong gede juga. Pinggiran. Iya. Ini saya ngaji model begini masih pertama kali juga ini bisa deprokannya gitu di bawah. Tentunya yang saya ta'zimi para orang tua dan ini semuanya saya yakin para alimin, para ilmuwan dan ibu-ibu juga. Kenapa? Karena ada yang sudah usianya mungkin 45, 40 tahun ya. Kalau dihitung usia 15 tahun udah dengerin khutbah, berarti sudah 35 tahun dengerin khutbah. Ya, Mbak? Berarti 1 bulan 4 kali. Kalau seandainya 1 bulan dihitung 1 SKS, ini sudah S1 sudah lewat, ya. Magister udah lewat, sama dokter juga udah. Jadi semuanya ini orang-orang alim semua. Amin ya. Ngaji tiap berapa tadi kan? 2 minggu sekali. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi semuanya nih hadirin semuanya udah pada alim-alim. Jadi apa yang disampaikan nanti ini bukan ngajarin, ya. Jadi cuman saling mengingatkan. Karena dikatakan at-ta'allumu marrah wa tikraru marrat. Belajar boleh sekali, tapi mengulang-ulang kudu berkali-kali. Kenapa? Karena manusia itu wa masumil insan illa linisyanih. Jadi dinamakan manusia kecuali karena emang sering lupa. Lupa itulah yang bikin kita kudu terus belajar, terus mengulang. Karena kalau kata guru saya,
kita itu mohon maaf ketika ngaji itu emang modelnya kayak monyet metik buah. Setiap hari ngaji kita petik buah. Buahnya taruh di mana? Di ketek. Kalau enak bener ada cakep buahnya, ambil lagi, taruh lagi, ambil lagi, taruh lagi. Ujung-ujungnya tinggal pentilnya di bawah udah jatuh. Tapi inilah ya semangat belajar itu nggak boleh pupus ya. Maka alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bertemu dan sedikit berkenalan ya. Saya tinggal tetanggaan di situ. Pendatang kata orang kampung saya. Datang kemari tahun 2008. Berarti udah berapa tahun ya? Ini saya dilihat begini. Jelas kalau begini yang di sana jelas, ini kurang jelas. 2008 kemarin ya. Biasanya saya kagak ceramah, cuman baca kitab ulama sebisanya saja. Mudah-mudahan ketemu hari ini ada manfaatnya. Ini saya bawa dua kitab. Kalau ini kitabnya rada entertain. Kitabnya judulnya Limaza. Kenapa? Aneh ya, kitab judulnya kenapa? Sekedar iklan. Ini kitab memiliki beberapa pertanyaan, nggak banyak, dikatakan 1001 pertanyaan. Memang nggak penting-penting amat sih. Kalau mau pelajari ini nggak hilang fardu ain dan fardu kifayah kita. Cuman kadang-kadang iseng-iseng kalau kita ditanya tentang hal ini, kita bingung juga. Apa contohnya nih? Lima zakhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghara Hira lita'abbud duna ghairi minal amkinah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih gua Hira sebagai tempat ta'abbud tahannus sebelum diangkat menjadi rasul? Sementara di Makkah sana itu banyak gua Hira. Kenapa Nabi memilih gua Hira? Padahal nggak penting-penting amat. Tapi kalau ditanya begini, wah kenapa ya? Kenapa ya? Yang kedua, lima alam yu'azin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tidak pernah azan? Sepele ya, sepele. Tapi kadang-kadang iya juga ya, kadang-kadang nggak kepikiran buat tanya. Kemudian limahtajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qada'ihi ila syahadah wal yamin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih butuh di dalam memutuskan hukum pada masa itu kepada saksi dan sumpah bagi orang yang sedang bermasalah. Wal wahyu yanzilu alaih, sedangkan wahyu masih turun. Kalau Nabi Musa alaihissalam namanya kalimullah, apa-apa tuh selalu nanya sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan kalau habis garam ataupun sakit gigi ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa itu selalu tanya, bicara sama Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW yang tentunya beliau adalah Imamul Anbiya al Mursalin, ketika memutuskan masalah di hadapan masyarakat perlu saksi dan sumpah kalau nggak ada saksi. Padahal wahyu bisa aja turun langsung ngasih tahu ini salah, ini benar. Kenapa butuh? Yang keempat, limaza sallau ala janazati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalan furada la yu'ammuhum ahad. Lagi-lagi pertanyaannya nggak penting-penting amat. Tapi kalau ditanyakan, kalau kita nggak pernah dengar juga bingung. Kenapa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazah Rasulullah itu disolati tidak berjamaah, sendiri-sendiri? Baru tahu nih. Rasulullah janazahnya salatnya sendiri-sendiri. Kagak ada imamnya. Lah kenapa itu? Kemudian lima lam yusra'il wuqufu bi Arafah fil umrah wa qad syuri'a fil hajj. Kenapa tidak disyariatkannya wukuf di Arafah ketika umrah dan disyariatkan wukuf itu dalam ibadah haji? Nah, itu pertanyaan ada 1001 pertanyaan. Jadi entertain saja. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang terkait dengan ibadah. Sengaja saya simpan pertanyaan itu biar nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa bahan untuk bertanya.
Jawabannya ada di sini. Kasih tahu nggak? Kasih tahu nanti. Gitu. Penasaran nggak Pak? Kalau penasaran berarti Bapak Ibu sekalian ahli ilmu. Gitu. Kalau penasaran berarti ahli ilmu. Tapi kalau bodoh, masa bodoh berarti bukan ahli ilmu. Karena bagi orang yang lapar butuh akan makanan. Bagi orang yang haus butuh akan minuman. Bagi orang yang bertanya butuh akan jawaban. Sebagaimana tidak enaknya orang yang lapar kecuali ketika dapat makanan, dan tidak enaknya bagi orang yang haus kecuali ada minuman, begitu pula tidak enak orang yang punya simpan pertanyaan selalu ada penasaran kalau belum ada jawaban. Yang menghargai ilmu adalah ahli ilmu. Maka bila ada penasarannya berarti insya Allah semuanya kita min ahli ilm. Amin Allahumma amin. Baik. Tadi sebagaimana dikatakan oleh pembawa acara, kita akan bahas tentang Idul Kurban, terkait dengan kurban ya. Mudah-mudahan waktunya Allah Subhanahu wa taala berkahi ya. Biar sedikit waktu tapi banyak manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin radhiyallahu anna wa ankum ma'an jami'al muslimin. Al-udhiyah, kurban. Apa yang disebut atau apa definisi kurban? Kurban itu al-udhiyatu ma yuzbahu minan na'am taqarruban ilallahi ta'ala. Yang namanya ibadah kurban adalah sesuatu yang disembelih. Sesuatu yang disembelih minan na'am, dari jenis ternak. Na'am itu yang termasuk na'am itu adalah sapi, jenis-jenis sapi, termasuk kerbau ya. Kerbau. Apa lagi? Al-unta. Unta, kemudian apa? Kambing. Kalau ayam, entok, itu nggak termasuk na'am. Taqarruban ilallah tujuannya adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Min yaumin nahri, dari sejak hari pertama 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, ila akhiri ayyamit tasyrik, hingga berakhir hari-hari tasyrik. Itu namanya kurban. Kemudian hukmut tadhiyah, apa itu hukum berkurban? Hukmut tadhiyah, hukum berkurban, annaha sunnatu ainin lil munfarid. Dia sunnah ain. Kan bisa ada namanya fardu ain, fardu kifayah. Kalau ini sunnah ain. Artinya setiap kita sunnah untuk melakukannya lil munfarid. Maka di sini disebutkan wa kuriha li muridiha izalatul sya'arin wa zafarin fi ashri Dzulhijjah wa ayyamit tasyrik. Nah, bagi orang yang ingin melaksanakan kurban, dia mau menyembelih hewan itu, maka dimakruhkan untuk dia motong kuku, motong rambut ya, dari mulai 10 Zulhijjah sampai ke hari raya tasyrik, sampai pelaksanaan ibadah tersebut. Jadi kalau motong kuku, kenapa enggak disunahkan motong kuku ketika itu? Ya diharapkan kuku itu termasuk yang bagian tergelontorkan dosa-dosanya. Bagi yang mau korban. Hari Senin atau hari Kamis sunah motong kuku nih. Kok nggak motong kuku? Ya kan katanya nggak boleh motong kuku. Emang beli korban? Ada. Enggak. Itu yang mau korban gitu. Walau aradat tadhiyah bi'adadin zalat karahatu bi awwaliha. Kalau seandainya dia berkorban 3 ekor kambing umpamanya. Nah, apakah kemakruhan motong itu harus nunggu selesai semuanya? Tidak. Jadi cukup 1 ekor kambing udah dipotong, dia digatal batang, dipotong kuku, udah tidak makruh lagi. Wasawan fi zalika
sya'ar ar-ra's wal lihya wal ibat wal anat wa syarib wa ghairiha. Dan yang makruh itu pokoknya menghilangkan bagian tubuh, rambut, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya, termasuk kumis, gunting-gunting itu dimakruhkan, ya. Kemudian wa kifayatin li ahli baitin, li ahli kulli baitin, dan sunnah kifayah pelaksanaan kurban itu bagi satu keluarga. Jadi kalau pemuda, ya, maka sunnah untuk diri sendiri. Tapi kalau dalam keluarga, maksudnya ada bapak, ada ibu, suami, istri, anak-anak, maka satu rumah itu sunnah kifayah. Artinya bila ada satu orang melaksanakan kurban, maka yang lainnya tidak lagi dituntut untuk melaksanakan kurban. Wal aqrab annal murada bi ahlil bait man talzamahu nafaqatuhum. Yang dimaksud keluarga ahlul bait itu adalah, maksudnya dalam suatu rumah yang wajib diberi nafkah. Wa makna kauniha sunnatan sunnat kifayatin ma'a kauniha tusannu li kulli minhum suqutut talab bi fi'lil ghair. Apa maksud sunnah kifayah? Artinya apabila sudah salah satu dari satu keluarga ini yang melaksanakan kurban, maka tuntutan untuk melaksanakan kurban sudah diangkat. Kalau masing-masing mau lagi melakukannya, fadhal, silakan, ya. Kemudian wa annaha la tajibu illa bin nazri wa nahwi. Dan kurban itu tidak wajib kecuali dengan nazar dan seumpama nazar. Jadi baru wajib kalau nazar. Di sini ada keterangan syarahnya. Mana contoh wajib? Ini kurban saya nazar kalau lulus atau apa gitu, ya. Ini wajib atas saya melaksanakan kurban. Atau saya bernazar kurban, maka kurban yang dilaksanakan hukumnya wajib. Apa pengaruhnya kalau kurban itu wajib? Dia nggak boleh sama sekali memakan dari kurban tersebut. Dan kalau kita titipkan kepada wakil atau panitia, kasih tahu ini kurban wajib. Kenapa? Khawatirnya nanti udah disembelihin, kita kasih daging lagi, kita dikasih daging sama panitia, nggak boleh kita makan, haram nanti. Jadi bagaimana kalau begitu? Karena kita udah ngasih tahu sama panitia ini daging kurban, ini kurban wajib, maka panitia kalau mau memberi kita daging, berarti daging kurban sunnah yang lain, gitu, dibagi kita, ya. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Artinya ada korban yang menjadi wajib gara-gara contoh. Ini kalau versi orang berilmu dikatakan ini korban saya, itu menjadi hukumnya wajib. Hanya saja untuk orang awam itu tetap dikatakan tetap hukumnya sunnah. Jadi kalau kita orang nenteng kambing, apaan kambing ini? Mereka bukan, ini korban saya ini. Nah, itu kata ulama itu menjadi hukumnya korban wajib. Tapi kalau hanya sekedar kabar saja dan dia nggak masuk ke dalam niat, maka itu tetap kurban sunnah, ya. Tapi kalau bagi orang yang sudah mengerti seperti kita ini begini, bilang ini kurban saya, maka menjadi hukumnya wajib. Lalu bagaimana agar tidak terhukumi wajib? Ya kita katakan ini kurban sunnah, gitu. Apa pengaruhnya kalau kita katakan ini kurban wajib? Maka ketika ini kurban sudah nilainya wajib, itu hewan nggak bisa ditukar lagi sama yang lain. Itu udah buat korban. Dan dagingnya harus diberikan kepada fuqara semua. Wa nahwih.
Amma fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aujabahu Allah taala alaih, Allah telah wajibkan untuk Rasulullah. Wahya min khasaisihi, dan itu adalah kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislu qiyamil lail wa mislu salatid duha. Ya. Jadi salat malam bagi Rasulullah wajib. Salat duha dan juga termasuk kurban ini. Tapi untuk kita tatawu, hukumnya sunnah. Fahiya wajibatun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatun fi haqqi ghairi. Wal udhiyatu afdalu minas sedekah. Mana yang lebih utama, sedekah apa kurban? Sedekah apa kurban? Kita punya duit 30 juta atau punya duit 3.500.000, bisa buat beli kambing dikorbanin atau kita sedekah. Dikatakan wal udhiyatu afdalu minas sedekah. Berkorban lebih utama dengan bersedekah. Kalau seandainya punya uang 3 juta, disedekahkan dengan dibelikan kambing lalu dijadikan korban, maka korban lebih utama. Apa alasannya? Karena kalau sedekah itu sepakat para ulama mengatakan sunnah. Kalau korban, ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kalau ada perbedaan ulama seperti ini, berarti status korban lebih utama ketimbang sedekah. Kenapa? Karena kalau korban, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Berarti nilainya lebih tinggi daripada sedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walihaza qalu, karena atas dasar firman Allah ini, afdalul adhahi al-badanatu, maka dari semua hewan korban itu yang paling utama mana? Dikatakan yang paling utama korban adalah al-banana unta, kemudian bakarah sapi, kemudian semua syat kambing. Wal aksu fil aqiqah, dan sebaliknya dalam akikah. Jadi kalau akikah berarti kambing atau sapi atau unta. Hakaza kulluhu ittiba'u li amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal badanatu, dan unta, tujizu an sab'atin, itu boleh untuk 7 orang. Wa kazal baqaru, begitu juga sapi. Boleh enggak unta atau sapi itu buat 2 orang? Nah, 7 aja boleh, apalagi 2 sendiri juga boleh, asal kuat aja. Lakin syat, tetapi 1 ekor kambing lebih utama daripada apa tuh namanya, patungan. Patungan kambing, patungan kambing, patungan sapi, patungan unta, ya. Tapi itu termasuk sunnah, karena di zaman Nabi juga para sahabat ada yang patungan, ya. Yang kagak sah itu adalah yang biasa di sekolah, ya. Patungan anak satu kelas 2, kelas 3, patungan korban, berapa duit, gocap 50 ribu, kumpul berapa tuh, 100 orang atau 3 kelas bisa beli kambing, nanti kambingnya buat korban. Enggak, itu nggak bisa. Kenapa? Ramai-ramai sekampung itu, ya. Tapi sah nggak, halal nggak? Ya sah aja. Kalau disembelih atas syariat Islam, jadi jatuhnya sedekah. Itu sebagai pelajaran saja buat anak-anak. Tapi nggak disebut kambing korban, kecuali duit 50 ribu itu diniatkan dikasih kepada gurunya, hadiah. Semua ada 100 murid, duitnya kumpul 3,5 juta, sama gurunya dibeliin kambing, diniatin buat korban, ya. Itu hak gurunya udah, ya. Tapi kalau belum diakatkan seperti itu, ya kambing
yang disembelih saat korban aja namanya. Jadi bukan kambing korban ya. Ya manfaatnya tentunya rontok kita punya dosa ya. Kemudian udah jam berapa nih? Syurutut tadhiyah, syarat sah korban. Syurutut tadhiyah arba'atun. Nanti kalau udah kelamaan, bilangnya kelamaan ya. Itu sampai dicicipin nggak apa-apa Pak. Buat obat ngantuk. Nah, memang katanya kalau di majelis ilmu itu ngantuk tuh aja, karena dia taman surga. Ya. Nah, kalau di taman kan bawanya iya angin sepoi-sepoi gitu, tahu-tahu ngantuk ya. Bahkan ada yang sebelum diterangin udah nganggur duluan. Paham? Itu ngantuk. Iya. Saya udah biasa Pak kalau gitu santri kita udah mikir buat ngejelasin, dia tenang aja gini. Iya, nunduknya teratur. Syaratnya 4. Yang pertama an-na'am. Itu. Tapi kata an-na'am itu hewan ternak ya, sapi, onta, apalagi tadi kambing ya. Tapi ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, Imam Baijuri mengatakan, yakfi iraqatud dam walau min dijad, boleh sekalipun pakai ayam jago. Ini dari Abdullah bin Abbas. Tentunya ini adalah untuk orang-orang fakir yang agak punya duit sama sekali, ya. Boleh juga ngikutin ini nih. Wah, beli ayam jago, apa nih? Wah, korban gua, korban. Ikut siapa? Abdullah bin Abbas. Maksudnya gini, latihan. Udah, buat apa tuh nanti ayam? Ya buat bantuin panitia yang sedang acara. Ya udah nih, Pak, terus sebelah dah ya. Buat berbagi. Kita nggak bisa beli kambing, bisa beli sapi, yaudah kita sembelih ayam jago, berbagi buat panitia. Ini termasuk orang yang bagus karena mala yudrakul kul la yudrakul kul, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara utuh total, minimal tidak ditinggalkan ya. Boleh juga nih dikatakan kalau Syekhuna rahimahullah ya'murul fakir bitaklidih. Beliau memerintahkan kepada orang yang kagak punya duit banyak, boleh taklid kepada amalia Abdullah bin Abbas ini. Gitu. Tapi ini tidak masyhur ya. Kemudian ijza'ud da'an au bulughu sanatan, kambing. Ya. Kalau kambing domba itu udah rontok, dia punya gigi. Nah, apa 1 tahun. Wa bulughul bakar, kalau kalau sapi dan ma'zi, kambing ini selain domba kambing apa namanya? Itu dia, saya mau bilang kambing Jawa, tapi boleh sebutnya kambing. Bukan, kalau domba itu yang iya bebas. Ini kambing biasa itu yang kambing Jawa namanya ya. Itu nggak apa-apa kan ya, bukan sara ya. Wal ma'zi sanate, kalau kambing Jawa itu umurnya 2 tahun. Ini hati kalau kita beli kambing itu jangan asal kambing doang, montok gede, umurnya kurang. Ya, umur tukang kambing atau yang ya, belum kupak katanya ya. Kudu periksa-periksa juga. Ada beberapa panitia dikasih kambing nggak tahu siapa yang punya, tahu-tahu ditaruh aja terus namanya dititipin. Kita nggak tanya, begitu dilihatin belum kupak ini gimana caranya? Orangnya bisa naruh, hilang aja udah. Sembelih aja. Jadi itu buat makan rame-rame. Wal ibli 5 sinin, kalau onta itu usianya 5 tahun. Di sini gak ada onta dah. Kemudian wa faqdul aibil ladzi yunqisul ma'kul, dan tidak ada aib, tidak ada cacat pada hewan yang bakal dijadikan korban itu, yang sekira-kira mengurangi al-ma'kul, yang dimakan. Kemudian waniyatu 'inda dzabh, waniyatu 'inda dzabh, dan diniatkan ketika menyembelih. Jadi menyembelih
diniatkan ini korban sunnah atau korban wajib. Awit ta'yinu fima lam yu'ayyan bin nazar. Fala tajzi'u ma quti'a syai'un min uzuni wa abyan, misalnya, maka nggak boleh kalau hewan korbannya itu kupingnya ada robek ya. In qalla lam yadur, kalau cuma sedikit nggak apa-apa ya. Ini udah belah banget. Yang sekira-kira kalau dipandang dari jauh itu nggak kelihatan gitu. Tapi kalau di jauh itu kupingnya dibelah dua, kayak anak pang gitu. Kupingnya, wah ini kagak, nggak boleh tuh dijadikan buat korban. Kalau dikit nggak apa-apa. Kemudian wa amma tadhiyatu bil hamil, adapun mengkorbankan hewan yang sedang hamil, kan utamanya itu hewannya yang jantan ya, yang jantan, bukan yang betina. Kenapa? Karena yang betina buat ternak, buat lahir generasi. Kalau yang jantan nggak apa-apa, dia bisa banyak lagi. Kalau yang betina diambilin untuk dijadikan korban, nanti untuk regenerasi lagi susah gitu ya. Maka tidak sah kalau yang hamil itu menurut pendapat yang mu'tamad. Meskipun ada kilai mengatakan boleh, tetapi kebolehan itu ditentang oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, dia artinya kalau sudah mu'tamad itu kesepakatan mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah. Itu i'tamadahu Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath, ay ada mujawazih wa inzada bihil ham, meskipun dengan dia hamil itu hewan korbannya itu jadi gemuk gitu ya. Wa i'tamadahu Abu Makhramah jawazahu, tapi kata Syekh Abu Makhramah boleh. Illam yu'assir al-lahma naqsan fi lahmiya, apabila kehamilannya itu tidak mengurangi dagingnya. Jadi kalau sudah disembelih gimana? Ya udah, jadi aja udah. Tapi menurut pendapat mu'tamad, dia tidak jadi korban, tapi dagingnya sah dimakan dia karena disembelih atas sesuai syariat. Masih banyak lagi, sekiranya ini cukup. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait ini. Ya. Insya Allah kita cukup sekalian sampai di sini. Ada pertanyaan mangga? Ya, mangga. Waalaikumsalam. Ini saya ada 3 pertanyaan. Masya Allah. Yang pertama tadi Ibu dari yang sampaikan sendiri terkait daging-daging yang dimasak saat kurban, tadi ada yang menyebutkan daging ayam dan sebagainya itu. Terkait itu mohon dijelaskan, berarti kalau misalnya seperti itu tidak boleh mengambil daging kurban atau bagaimana? Itu yang pertama. Berarti itu yang kedua, yang kedua terkait, mungkin masih terkait dengan perdagangan kurban. Sebagai panitia itu apakah pembagiannya untuk dirinya sendiri sebagai panitia itu sama dengan pembagian keluarga atau boleh dibedakan? Itu sebagai panitia. Itu untuk yang pertanyaan kedua. Terus pertanyaan yang ketiga mohon dijelaskan juga terkait ini, bagian-bagian dari kurban yang biasanya sebagai panitia itu malas untuk olahnya. Yang pertama adalah kepala, kulit, dan jeruan. Itu bagaimana tata caranya secara syariat? Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih. Untuk korban itu dibagi dengan posisi mentah, beda dengan akikah. Selesai ya. Jadi kalau dimakan untuk acara saat panitia itu nggak boleh itu. Kecuali panitia dapat daging korban orang sebelah. Ini buat dia korban sebelah, dia lebih dulu. Ya dikasih sama salah satu panitia, ini korban saya ini dapat nih. Ya udah makan. Kenapa? Karena korbannya udah jatuh kepada yang penerima. Kalau ada daging korban yang masih berantakan, yang masih ada di sini, itu belum sampai kepada salah seorang penerima. Nah itu masih belum dibagikan, karena yang namanya sah korban itu harus sampai kepada penerima. Nah penerima ini ada yang lit tamlik, ada untuk lit diafah. Jadi kalau daging korban itu diberikan kepada
orang fakir, maka nilai daging itu litamlik kepemilikan. Kalau diberikan kepada orang kaya, dia menjadinya untuk jamuan saja. Artinya gini, kalau daging jatuh kepada orang miskin, itu daging sama dia boleh dijual. Terkait dengan kulit dan lain sebagainya, itu kan kepala itu nggak boleh dijual, ya, karena dia bagian korban. Tapi ini kepala kagak ada yang mau, kulit kagak ada yang mau. Bagaimana biar dijual, biar halal, bagaimana? Maka diberikan kepada orang miskin, ya kan? Mungkin ada di antara panitia ada yang miskin, nah itu kasih ke dia semua. Dia boleh menjual itu karena dia sudah memiliki. Tapi kalau diberikan kepada yang kaya, maka apa namanya barang-barang tadi itu kepala, kulit itu tidak halal untuk dijual. Pertanyaan kedua tadi nyambung situ ya? Terkait pembagian daging. Jadi apakah panitia itu mendapatkan jatah yang sama terhadap warga juga, atau misalnya semua warga dapat satu kantong? Apakah panitia juga dapat satu kantong juga, atau bisa dapat dua kantong? Oke. Ya, panitia itu kan wakil ya, wakil dari yang korban. Boleh nggak dia ngambil? Lah boleh aja. Yang berarti wakil itu adalah perpanjangan dari si yang berkorban. Dia boleh ngambil. Tapi tentunya kalau dia terlalu banyak ngambil daripada warga yang biasa, ini jadi panitianya nggak murni nolongin. Sudahlah kita nolongin nggak punya modal, banyak pula daging yang kita ambil. Gitu. Jadi, tapi untuk dijadikan upah nggak boleh, karena dia capek diupahin dengan daging ya nggak sah, nggak boleh. Tapi kalau untuk diberikan secara sukarela ya wajarlah, yang panitia 2 kantong, jamaahnya 1 kantong, ya wajar, nggak apa-apa gitu. Tapi diukur juga, jangan semuanya jamaah masjid dijadikan panitia. Pokoknya semua yang kenal panitia semuanya. Repot juga, minimal kita aturlah 10 atau 20 orang maksimal. Yang lainnya itu membantu. Terutama yang ikut korban. Ya, yang ikut korban jangan kita angkat jadi panitia lagi. Kenapa? Nanti jatahnya jadi double nih. Misalnya, kalau punya sapi nih, sapi satu ekornya umpamanya 70 kilo, 70 kilo ya. Berarti per orangnya berapa dia dapatnya? Korbannya adalah 10 kilo. Kan sunnahnya maksimal itu bagi dia mengambil paling utama sepertiga, sisanya disedekahkan. Kalau seandainya ya, si dia dapat jatah umpamanya 2 kilo, tulang sekilo, itu dia sudah hampir sepertiga dari 10 kilo ya. Kemudian dia dapat lagi jatah panitia sekilo umpamanya, dan lebih dari sepertiga itu. Nah, jadi yang jadi pengkorban dia nolongin karena itu sudah bagiannya dia untuk bantuin itu, tetapi nggak usah dimasukin dalam kelompok panitia gitu. Biar nggak double daging. Kalau pengen banyak daging pengkorban, beli aja, jangan pakai korban gitu. Karena niatnya korban kan berbagi. Kemudian terkait tadi pala segala macam tadi. Iya, terkait tadi mungkin udah jawab. Pala jeruan sebenarnya biasanya kan panitia agak susah mengolahnya, jadi kayak perlindungan kasih siapa aja. Ya kasih siapa aja nggak apa-apa. Dia korban itu diberikan kepada kaya miskin boleh. Jadi kalau pada orang miskin jatuhnya litamlik kepemilikan, kalau pada orang kaya lidiafah sebagai jamuan. Jadi boleh-boleh aja. Ya, cuman kalau ke orang kaya dia nggak boleh jual gitu aja. Makannya habisin. Joroan itu bagiannya, bagian joroan itu kan kalau di Saudi Makassar ya buang-buang aja joroan. Cuman kita aja yang joroan makan. Sampai kulit-kulit semuanya kita habisin semuanya. Ada lagi? Waalaikumsalam.
bekal ibadah haji. Pelaksana. Heeh. Heeh. Kurang-kurang paham saya gimana? Ada edaran dari MUI bahwa penyembelihan hewan kurban yang melaksanakan ibadah secara syariah diperbolehkan di Indonesia. Dari MUI. Korbannya itu untuk disembelih. Yang nyuruh MUI. Ya udah selesai MUI. Ya, orang sana korban di sini, orang sini korban di sana, boleh-boleh aja. Dititip gitu kan, sama aja. Sah nggak? Sah-sah aja. Jadi kan apa namanya? Kadang kita orang sini yang korban orang Jakarta, ya, nggak dibagikan di Jakarta karena di Jakarta itu udah kebanyakan. Jadi satu RT kadang ada 4 sapi, udah kulkas penuh sama daging. Bagian sini, ya Allah, kadang yang cuma dapat 2 on, 3 on. Ya udah dipindah ke tempat yang ya, dan disembelih dari tadi waktu, yang penting korbannya itu disembelih dari tanggal 10 sampai di hari akhir ayam tasyrik. Meskipun mazhab Imam Abu Hanifah di yang terakhir itu bagi beliau tidak sah. Jadi kalau untuk lebih absah validnya kita korban itu dari hari pertama 2, ketiga yang keempatnya enggak. Jadi sah aja itu. Ada lagi? Sebenarnya paling enak itu kalau saya biasa habis pengajian tutup doa, kemudian setelah itu duduk ngobrol mau tanya-tanya bebas. Ini kalau begini bawanya serius banget ini. Ini mau minum aja, makan. Kita tutup dulu ya. Setelah itu mau tanya sepuasnya sampai duha saya ladenin, insyaallah ya. Naktatimul haji jazah. Mungkin ada yang mau pulang sebagiannya kan kagak enak kalau sebelum doa selesai. Jadi setelah doa kita mau tanya jawab atau sharing silakan. Naktatimul haji jazah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardhu ilaina 'inda hajatina ilaika wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah wa nas'aluka at-taubata wal maghfirah wa nas'aluka al-istiqamah wa husnul khatimah fi lutfin khair wa 'afiyah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau yang mau tanya, saya duduk di bawah, jadi agak enakan sambil ngopi bareng. Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.